Di video kali ini gue bakal share ke kalian pengalaman gue pakai lighting Godox SL60W yang udah gue pakai kurang lebih hampir 4 bulan. Dan nanti gue juga bakal share ke kalian apa aja plus minusnya. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja start solid review kita kali ini. Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Gimana kabar kalian? I hope you're all doing well. Dan seperti yang tadi gue jelasin di awal video, kalau misalnya kita hari ini bakal ngomongin tentang lighting yang biasa gue pakai buat syuting video kayak gini, yang sekarang gue pakai juga, yaitu Godox SL60W. Jadi lighting Godox SL60W ini udah gue beli sekitar 3 bulanan lalu lah, hampir 4 bulan, dan masih gue pakai sampai sekarang. Basically, Godox SL60W ini adalah continuous light. Jadi nyala terus, beda dengan yang kalau kalian lihat di studio-studio foto, mereka yang sekali klik shutter baru jebret gitu ya. Ini agak beda karena sesuai namanya juga continuous light, jadi nyala terus. Godox SL60W ini power outputnya 60 watt, sesuai namanya 60W. Dan waktu beli boxnya kayak gini. Nah, kayak gini nih. Dalam boxnya kalian bakal dapet pertama lightingnya yang pasti, kedua terus ada kabelnya, ketiga remote-nya, keempat lighting cover, kelima reflektor. By the way, gue nggak pegang lightingnya soalnya kalau lightingnya dicopot nanti jadi gelap videonya. Pertama yang akan kita bahas adalah dari body lightingnya. Jadi bodinya itu terbuat dari plastik, tapi menurut gua plastiknya bukan yang ringkih sih. Justru kualitasnya lumayan bagus plastiknya, karena terlihat dari berat. Terus juga ya pas dipegang juga bukan plastik yang jelek gitu. Terus di bagian belakang lightingnya itu ada tombol on off dan layar LED kecil yang nunjukin kayak suhu lightingnya, terus power outputnya berapa persen, dan juga channel lightingnya. Bagian depan lightingnya itu ada yang warna kuning-kuning, itu adalah LED lightingnya sendiri. Buat kasih gambar ke kalian seberapa terang lightingnya, kita langsung aja cobain. Ini dengan jaraknya kurang lebih 2 langkah lah dari tempat gue duduk ini. Jadi termasuk dekat juga sih. Untuk tes pertama kita bakal start dari power lightingnya 10% aja, kayak gini. Pasti lebih gelap dari yang tadi. Untuk tes kedua kita bakal tes lightingnya dengan output 25%, kayak gini nih. Next kita tes output lightingnya 50%, kayak gini nih terangnya. Sekarang kita tes dengan output lightingnya 75%. Terakhir kita tes output lightingnya 100%. Ini udah semaksimal mungkin nih terangnya. Next kita ke bagian bawah lightingnya, dan nggak ada apa-apa sih. Itu cuman colokan ke lighting stand aja. Nah, kurang lebih itu guys gambaran dari lighting Godox SL60W ini. Next kita bakal ngebahas plus minus apa aja yang udah gua rasain selama pakai lampu ini. Yang pertama kita bahas dari yang bagus-bagusnya dulu kali ya. Yang pertama, menurut gua lighting ini udah cukup terang sih untuk bikin video-video kayak gini, yang duduknya deket sama lightingnya, terus juga nggak pindah-pindah lokasi. Biasanya gue selalu setting di antara 25% sampai 45% gitu output lightingnya. Untuk lightingnya bisa dibilang udah bisa lah buat bikin video-video YouTube kalian kelihatannya lebih profesional. Kedua, menurut gue lighting ini warnanya cukup netral. Mungkin kalau lihat di layar kameranya nggak gitu kelihatan ya bedanya, tapi waktu di color grading berasa banget bedanya. Soalnya waktu grading itu nggak perlu banyak ngedit yang gimana sih, bener-bener cuma otak-atik dikit aja, terus udah oke juga, skin tone-nya udah oke. Jadi ya warnanya cukup netral menurut gua. Next yang bagusnya dari lighting ini adalah kalian dapat remote-nya. Jadi kan bisa ngatur lightingnya dari sini aja, dari duduk di sini. Kalian nggak perlu ke belakang buat pencet-pencet lagi. Tapi jujur gua nggak pernah pakai remote-nya karena mesti pakai baterai A3. Dan itu ya ribet lagi sih, jadi gua nggak pernah pakai. Karena syuting kayak gini juga sebelum shoot gua udah atur, jadi nggak berubah-berubah juga sih lightingnya. Jadi nggak kepake. Tapi ya nice to have aja sih kalian dapat remote. Next keunggulan dari lighting ini adalah harganya. Jadi waktu dulu gue beli lighting ini tuh harganya hampir 2 juta rupiah. Dan semalam gue lihat terakhir di Tokopedia itu udah ada yang jual bahkan harganya 1,5. Jadi harganya bisa dibilang murah. Nah, kenapa gue bilang murah? Itu karena kalau kita bandingin dengan merek-merek lain, itu harganya bisa
ini bisa dibilang salah satu yang paling murah sih. Lighting ini sering dibandingin sama Aperture 120D yang katanya banyak dipakai sama YouTuber-YouTuber. Buat kalian yang nggak tahu harganya Aperture 120D itu, gue lupa sih antara kurang dikit atau lebih dikit, tapi kisarannya kurang lebih 10 juta. Dan ini 2 juta aja nggak nyampe. Jadi beda jauh harganya. Ini kenapa gue bilang termasuk salah satu yang paling murah. Next kita bakal bahas apa sih kekurangannya dari Godox SL60W ini. Pertama yang menurut gue kekurangan dari lighting ini adalah nyetrum. Ini gue nggak tahu ya apakah merek-merek lain juga kayak gitu, apakah lighting lain juga kayak gitu. Tapi kalau kalian pegang body lightingnya di luar dari pegangannya atau tombol-tombol yang di belakang lightingnya, itu semuanya nyetrum area-areanya. Oke, jadi yang bisa kalian pegang di bagian bodinya waktu lagi nyala adalah di sini sama di bagian belakang sini. Tapi kalau udah bagian-bagian sini, bagian samping itu udah nyetrum. Mendingan jangan dipegang, apalagi yang bagian garis-garis di atas ini. Ini juga nyetrum juga. Jadi kalian mesti hati-hati waktu pegang lightingnya, misalnya lagi mau atur waktu lagi syuting, udah nyala, terus kalian mau setting-setting dikit. Kalian mesti hati-hati pegangnya karena di luar dari pegangan dan bagian belakang itu nyetrum. Sekarang karena udah pakai lighting ini selama beberapa bulan, jadi udah tahu pegang bagian mana. Kalau dulu waktu awal-awal lebih parah karena belum tahu, jadi misalnya mau geser lightingnya, gue bakal pegang body lightingnya mana aja dan itu nyetrum banget. So kalau kalian pakai lighting ini, kalian perlu hati-hati buat pegangnya. Make sure kalian pegang di bagian yang memang nggak nyetrum, yaitu antara di pegangan atau di bagian belakang lightingnya. Next yang menurut gue kekurangan dari lighting ini adalah flicker. Jadi beberapa kali gue notice kalau misalnya kayak B-rollnya slow motion yang 120 frame per second itu bisa ada flickernya, lampunya kayak kedap-kedip gitu. Tapi kadang juga enggak, itu dia makanya agak membingungkan. Tapi daripada kita bingung, kita tes aja sekarang. Kita bakal coba tes dengan 60 frame per second dan 120 frame per second. Check this out. So far menurut gue kekurangan dari lighting ini adalah 2 poin itu sih. Beberapa juga ada yang bilang kalau misalnya bunyi kipasnya terlalu kencang, tapi menurut gue nggak gitu kedengeran sih. Bahkan nggak kedengeran sama sekali kayak misalnya sekarang ini. Soalnya lightingnya nggak dipakai sampai 100% dan juga kalau misalnya pas di editing pakai lagu juga udah aman sih, nggak kedengeran sama sekali bunyi kipasnya. Jadi menurut gue lighting Godox SL60W ini udah oke banget sih. Ya nilainya 8 dari 10 lah. Buat kalian yang lagi cari lighting yang kualitasnya bagus tapi harganya nggak terlalu mahal kayak gue, lighting ini mungkin layak kalian pertimbangkan. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan ke kalian tentang Godox SL60W ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe sebagai next keunggulan dari light